Indonesia dihebohkan dengan munculnya paket baru di gerai makanan cepat saji McDonald. Hasil kolaborasi McDonald dengan boyband asal Korea BTS yang dinamai BTS Meal. Kenapa ini bisa jadi viral di sosial media dan diliput oleh berbagai media nasional maupun internasional? Semuanya akan kita bahas bersama di Study Case. Ada fenomena menarik di bulan Juni ini, di mana gerai makanan cepat saji terkenal McDonald Indonesia berkolaborasi dengan boyband asal Korea lagi hype banget, BTS. Sebenarnya campaign ini diadakan di banyak negara, sedangkan di Indonesia sendiri baru dirilis tanggal 9 Juni 2021, di mana McDonald mengeluarkan satu produk baru disebut BTS Meal yang lakunya sampai masuk liputan berita di mana-mana. Sebenarnya kalau kita perhatiin ya, isi BTS Meal itu sebenarnya simpel aja sih. Ada 9 chicken nugget, french fries medium, Coca-Cola, dan pilihan ada beberapa saus gitu ya. Tapi yang menarik justru adalah di kemasannya. Kemasannya itu terdapat logo khusus BTS yang warnanya ungu, dan itu yang diburu oleh para ARMY atau fansnya BTS di Indonesia untuk dijadiin koleksi. Bahkan sampai terjadi perburuan liar. Kalau perhatiin di marketplace banyak banget tuh yang ngejual kemasan McDonald edisi BTS Meal ini dengan harga yang harganya berlipat-lipat dari harga resmi jualnya McDonald Indonesia. Mealnya sendiri harganya sekitar 50 ribuan, dan para ARMY di seluruh Indonesia bisa mendapatkan BTS Meal ini dengan cara memesannya lewat aplikasi pesan antar online atau ojek online. Jadi nggak bisa tuh take away atau makan di tempat, jadi harus melalui GoFood, GrabFood, ya semacam itulah ya. Yang menarik sebenarnya yang luar biasa tuh kepekaan tim marketing dari McDonald waktu mereka bikin campaign ini. Mungkin ini adalah ditentukan oleh tim marketing global mungkin, tapi yang pasti di era COVID-19 ini di mana industri fast food juga mengalami dampak gitu ya, penjualannya pasti turun banget. Kolaborasi dengan BTS ini ternyata kasih dampak yang luar biasa buat bisnis mereka. BTS dengan ARMY-nya, fanbase-nya yang cukup besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia, pasti mereka akan merasakan fenomena yang suka kita sebut dengan FOMO, Fear of Missing Out. Takut banget nih nggak kebagian, apalagi ada isu bahwa ini hanya dijual terbatas, terus ngelihat antriannya di berita-berita, bikin secara psikologi tuh para ARMY jadi kayak, kalau gue nggak dapet itu hari ini atau besok, mungkin gue nggak akan kebagian lagi dan gue nggak bisa mengkoleksi, terutama si bungkusan yang ada logo BTS-nya gitu. Hasilnya nggak cuma ARMY, bahkan public figure, bahkan menteri pun ikut beli. Dan nggak cuma beli, mereka juga nggak lupa untuk memposting BTS Meal yang mereka beli di sosial media, dan otomatis itu membuat exposure campaign ini jadi makin gila banget sih di Indonesia. Meskipun seperti yang kita lihat, karena antrian ojek online yang begitu mengular, bahkan banyak cerita bahwa mereka untuk mendapatkan BTS Meal bagi pelanggannya, para bapak ojek online ini harus ngantri berjam-jam. Dan itu dampaknya seperti kita tahu ya, gara-gara lagi masa pandemi kayak gini, pemerintah memutuskan menutup puluhan gerai McDonald, bahkan beberapa dikasih sanksi tertulis. Pasti alasannya karena untuk meredam penyebaran COVID-19, takutnya terjadi sesuatu yang makin nggak enak untuk kita dengar. Tapi meski begitu, tetap aja campaign ini menghasilkan beberapa fenomena ya. Yang pertama, yang pasti kalau ngelihat antriannya, harusnya penjualannya McDonald bagus dong ya dibandingin masa-masa reguler, apalagi masa pandemi kayak gini. Yang kedua, seperti yang kita lihat, pembicaraan ini menjadi viral di sosial media. Semua media juga, baik online maupun TV juga meliput, dan bahkan sampai ada berita yang bilang orang-orang di Korea aja sampai bingung gitu ngelihat di Indonesia ngantrinya untuk BTS sampai segitunya. Saya nggak tahu di Korea fenomenanya seperti apa, tapi yang pasti ada berita bahwa orang-orang Korea bingung ngelihat di kita banyak banget antriannya untuk dapetin BTS Meal. Terus seperti yang tadi saya ceritain,
terjadi perburuan liar kalau bahasa teman-teman di media, bahwa mulai dari paketnya sampai bungkusnya yang ada logo BTS warna biru atau warna ungu tersebut dijual bebas di marketplace dengan harga yang gila-gilaan. Kayak misalnya tadi kan kita ngomong harga BTS mealnya sekitar 50 ribuan, tapi bungkusnya bisa dijual 1,5 juta, 1 juta. Mereka masih memanfaatkan FOMO tadi, bahwa orang-orang atau ARMY yang ngerasa belum dapat bisa jadi berani untuk beli dengan harga fantastis seperti itu karena takut kehabisan dan dia nggak bisa mengkoleksi bungkus BTS kolaborasi dengan McDonald. Ada satu website di luar negeri yang cerita berapa sih pendapatan BTS untuk kolaborasi campaign BTS meal ini dengan McDonald di berbagai negara. Dan website tersebut menuliskan bahwa penghasilan BTS di kolaborasinya dengan McDonald ini sekitar 126 miliar rupiah. Wow, kita kemarin ngeliat fenomena MasterChef misalnya. Kalau diperhatiin tuh beberapa MasterChef lulusannya, baik mereka yang juara ataupun hanya sebagai finalis, mereka sempat collab dengan beberapa restoran untuk punya menu di restoran tersebut dengan nama dari si MasterChef tersebut, berharap agar penjualannya terdongkrak gitu ya. BTS nggak perlu belajar masak, ya langsung dapat 126 miliar. Lumayan. Ya mudah-mudahan cerita campaign BTS meal ini bisa kasih kita inspirasi. Siapa tahu brand yang kita pegang atau bisnis yang sedang kita jalanin mau coba menerapkan hal yang sama. Meskipun mungkin kalau bayar BTS mungkin budgetnya gedean ya. Mungkin bagi beberapa bisnis dan brand. Tapi coba deh temuin siapa sih yang kira-kira influencer yang bisa diajak kolaborasi untuk brand atau bisnis kita. Kalau saya lagi kepikiran untuk kolaborasi sama Cool Colors, boyband juga, ya saya mau coba kontak manajemennya sih. Buat yang nggak tahu Cool Colors itu apa, ya mungkin Anda lahir setelah tahun saya lahir. Semoga cerita campaign ini menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di study case berikutnya.